Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Dira di Kediri. Mbak Dira itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009 lalu. Jadi pada saat itu Mbak Dira lagi kuliah di daerah Jogja situ ya, dan kebetulan dia memang lagi waktunya pulang. Nah, Mbak Dira ini itu kehidupannya lumayan cukup unik. Jadi dari kecil itu Mbak Dira punya 2 atau 3 orang tua. Orang tua aslinya, bapak sama ibunya beneran, sama ada budeknya itu yang sudah dianggap orang tua juga sama padeknya, berarti 4 ya. Ada 2 pasang orang tua karena sewaktu masih kecil budeknya tersebut itu menikah udah lumayan cukup lama, tapi enggak dikaruniai seorang anak. Dan dari situ akhirnya Mbak Dira pun kayak dirawat atau diasuh bareng-bareng gitu sama budek tersebut. Ya sudah, Mbak Dira pun menganggap budeknya itu sebagai orang tua kedua. Nah, ini seiring dengan berjalannya waktu, Mbak Dira sendiri itu kan makin sibuk ya dengan perkuliahan itu. Ya jarang pulang, jarang ketemu juga, terutama ketemu sama budeknya itu lebih jarang lagi. Nah, ceritanya waktu itu budek kangen banget. Nah, ada memang sesuatu yang sebelumnya itu terjadi. Jadi pakdeknya Mbak Dira itu beberapa bulan yang lalu itu baru meninggal dunia. Nah, ini bude kan ya alhasil kesepian ya. Anak memang nggak ada dan suaminya sudah meninggal, dan akhirnya itu ngerasa sepi atau gimana. Nah, suatu hari bude itu curhat ke ibunya Mbak Dira kalau aku kangen sama Dira, pengen ketemu sama Dira. Misal pulang disuruh mampirlah ke sana, soalnya kangen gitu kan. Ya, mendengar hal tersebut, Mbak Dira itu kan ditelepon gitu ya sama ibunya. Dira tadi Bude kesini, terus Bude cerita katanya kangen sama kamu. Ya, Mbak Dira itu langsung, yang dirasakan itu langsung merasa bersalah. Iya ya, aku udah lama nggak ke Bude gitu. Rasa bersalah itu ada benar-benar, dan akhirnya udahlah, aku harus pulang secepatnya gitu kan. Akhirnya dia coba ya disesuaikan dengan jadwal kuliahnya, dan memang beberapa hari dari itu hari libur gitu ya kan. Dan hari Sabtu itu sebenarnya ada satu mata kuliah. Akhirnya udahlah, Mbak Dira itu memutuskan untuk bolos. Jadi dari Jumat siang itu Mbak Dira itu udah pulang motoran gitu, naik sepeda motor dari Jogja ke sana. Memang biasa bolak-balik sendirian, itu nggak ada masalah. Mbak Dira pun pulang, dan singkat cerita sore hari itu sampai di Kediri sana. Udah sampai di situ langsung ke rumah dulu, ketemu sama bapak sama ibunya, mandi dan sebagainya, bawa beberapa pakaian. Dan Mbak Dira pun akhirnya berangkat menuju ke rumah budeknya tersebut. Begitu sampai ke rumah budeknya tuh kaget gitu kan. Loh, Dira, kok tiba-tiba banget datang ke sini, kata si budek. Iya budek, soalnya aku kangen sama budek. Ya sama, budek juga kangen. Nah, gini, jadi budeknya itu dulu punya handphone. Itu biasa telepon-teleponan gitu ya sama Mbak Dira atau apa. Nah, ini setelah itu suaminya meninggal, ini handphonenya juga nggak tahu ada yang ngambil atau ada yang apa gitu ya. Pokoknya hilang lah gitu. Jadi nggak bisa kontak lagi. Dan ya mungkin menurut budeknya lah, aku nggak terlalu butuh juga yang namanya handphone gitu. Nah, mulai saat itu jadi yang nggak pernah nelponin si Mbak Dira tadi. Datang ke situ budeknya tuh seneng banget. Langsung, apa ya, kamu ndak bilang, Bude tuh nggak nyiapin. Alah Bude, ndak usah, ndak apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya apa? Untuk makan malam itu, kamu makan di sini, kamu tidur di sini ya, kata Bude. Iya Bude, nanti malam aku tidur di sini. Dan akhirnya sudah langsung ini kan, nyiapin buat makan malam.
si Mbak Dira mau bantuin gitu kan, tapi sama Bude udah ndak usah, katanya kamu itu habis perjalanan jauh, habis dari Jogja terus ke sini, udah ndak usah, kata si Bude. Udah biar Bude aja, orang gampang kayak gini, cepet kok. Kamu itu bantuin ini aja, ngadukin nasi misal kayak gitu. Jadi dikasih yang ringan-ringan lah. Akhirnya Mbak Dira pun melakukan hal tersebut. Nah, ada sesuatu yang berubah juga di sana, di rumah budenya. Kalau dulu di rumah bude itu, Padik terutama, padiknya itu ndak terlalu suka dengan kondisi rumah yang gelap, pencahayaan yang minim gitu ya. Pencahayaannya yang pakai lampu bolam kayak gitu, lampu-lampu kuning. Padenya tuh ndak suka. Jadi rumah itu tuh terang, lampunya itu jempret-jempret gitu lah. Di tengah itu lampunya 2, sampai dapur-dapur sana itu terang semua. Bahkan di teras itu pun ada beberapa lampu itu. Tapi semenjak Padik udah nggak ada, udah meninggal, rumah itu tuh jadi terlihat lebih gelap gitu ya. Lampunya itu diganti sama Bude. Jadi lampunya tuh lampu yang ya seadanya lah gitu. Kayak orang yang mungkin ngirit listrik atau gimana. Nah, Mbak Dira pun enggak komentar banyak masalah itu karena takutnya itu ya alasannya buat ngirit listrik atau gimana gitu. Jadi udah biarin aja, enggak apa-apa, lagian kayak gini juga memang nyaman. Nah, singkat cerita, makan malam pun selesai. Dan saat makan malam selesai, si Bude pun nyiapin, dibantu sama Mbak Dira, taruh di sana. Sini kamu makan dulu. Kamu pasti belum makan kan? Ya memang Mbak Dira itu dari tadi makan terakhir, yaitu makan siang sebelum pulang gitu dari Jogja itu. Akhirnya makan siang dan memang udah lapar banget sebenarnya ya. Makanlah di sana, lahap banget. Ya seperti biasa, udah kenal dengan rasa makanan budenya karena dulu waktu kecil itu juga sering banget nginep di tempat budenya tersebut. Makanannya tuh rasanya tuh ndak berubah. Tapi apa? Ada sesuatu yang berubah tiba-tiba, nggak tahu, Bude itu tiba-tiba kayak kesentak gitu kan saat lagi makan, dan sikapnya tuh jadi aneh, matanya tuh kayak ngelirik ke kanan ke kiri dan sesekali nyuri pandang ke Mbak Dira gitu kan. Cuman Mbak Diranya masih lagi makan, tak perhatiin dulu gitu kan. Aku nggak sempet nanya langsung, tak perhatiin 1 menit 2 menit, memang ada sesuatu yang aneh di situ. Dan akhirnya Mbak Dira pun nanyain, Bude, kenapa? Ada apa? Gitu kan ditanya. Ndak apa-apa Dira. Udah lanjut makan, kata Bude. Mbak Dira pun melanjutkan makan sampai ya kayak gitu, tak perhatiin, terus aku nunduk gini kan. Maksudnya nggak langsung natap Bude, tapi dari pandangannya, sepengetahuannya Mbak Dira, Bude itu gesturnya tuh aneh, kayak orang yang resah gimana sih gitu ya, orang yang gelisah. Dan makan pun yang di piring itu jadi berhenti budenya, dia tuh badannya cuman kayak goyang-goyang gitulah, kayak orang yang lagi resah, gelisah semacam itu. Mbak Dira pun akhirnya memberanikan diri nanya lagi, Bude, kenapa, ada apa gitu kan. Enggak apa-apa Dira, ayo lanjut makan lagi. Bude, kenapa gitu kan. Sampai akhirnya apa, Dira, oh iya sebelum itu Mbak Dira saat lagi nanya-nanya begitu, dia itu merasa ada sesuatu yang nempel rambutnya Mbak Dira di belakang. Kayak rambut yang kesamber sesuatu lah. Itu kan kerasa kan. Seret. Duh, aku kok ngerasa seperti itu. Bertepatan dengan itu, setelahnya budenya tuh bilang, Dira, jangan nengok ke belakang. Kata bude itu begitu. Jangan nengok ke belakang. Mbak Dira pun langsung berhenti makan. Emang ada apa Bude? Jangan nengok. Diulang-ulang terus sama Bude. Dan budenya tuh nggak ngelihat ke arah Mbak Dira, nggak ngelihat ke arah depan sana. Mungkin ada sesuatu di belakangnya Mbak Dira gitu kan. Bude itu lebih ngeliatin ke atas meja di sana. Jangan nengok. Itu diulang-ulang terus. Ya Mbak Dira kan takut, yang jelas ini kenapa Bude, emang ada apa di belakangku ada apa Bude. Ya Mbak Diranya penasaran kan, begitu ini ada apa sih sebenarnya, malah nengok gitu kan. Nah begitu nengok, nggak ada apa-apa di sana. Bude, kenapa nggak ada apa-apa?
Si budenya pun, kamu dibilangin jangan nengok nak, kata si bude. Ya tapi kan aku nggak ngeliat apa-apa gitu kan. Nah setelah itu budenya itu langsung kayak berhenti makan, badannya itu lemes gitu kan. Maksudnya nggak bergairah lagi. Bude kenapa? Mbak Dira pun bangun ke sana dan nyamperin budenya. Kenapa bude? Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, kata budenya. Malam ini kamu pulang aja ya, kata si bude. Hah? Kok seperti itu gitu kan? Mbak Dira kan kaget, aku kok diusir pulang gitu kan. Emang kenapa bude, kok aku disuruh pulang, emang kenapa? Bude khawatir, bilangnya begitu. Bude khawatir kenapa bude? Cerita, ada masalah apa sebenarnya? Bude itu cuman geleng, dia itu nggak menceritakan apapun. Kamu malam ini pulang aja ya Dira, kata si bude. Ya Mbak Diranya nggak maulah, sikap budenya seperti itu aneh. Dia merasa pasti ada sesuatu nih, kata si dalam hatinya Mbak Dira ya. Bude meskipun ditanyain, Mbak Dira itu tahu budenya itu adalah orang yang lumayan cukup keras, dalam artian bukan galak atau apa, tapi saat komitmen itu benar-benar dipegang. Saat dia udah geleng nggak mau cerita, ya itu nggak bakalan diceritakan. Makanya Mbak Dira pun ngapain dipaksa-paksa, pasti bude juga nggak bakalan ngomong. Ya malah itu ngomongnya, kamu pulang aja ya Dira ya, udah ndak apa-apa, ini makanannya tak beresin bude, kamu pulang aja, kamu pulang, jangan nginep di rumah ini malam ini, kata si budenya. Mungkin lain waktu aja. Ini kok banyak lalat ya, ada 2 ekor masuk. Lain waktu aja. Mbak Dira pun bingung dan menghargai permintaan budenya tersebut. Akhirnya, iya bude, kalau aku punya salah aku minta maaf ya. Kamu udah salah nak, nggak apa-apa, malam ini kamu pulang ke rumah dulu, nanti ceritanya itu nanti, kata si bude. Akhirnya apa sih, Mbak Dira kan ya masih dengan kekhawatiran tersebut, dengan sikap budenya kok tiba-tiba berubah seperti itu gitu ya. Udah ya wis lah, aku nurut, aku pulang aja. Tapi ya setelah diambil semuanya pakaian dan sebagainya, bude ini tak bantuin, ndak usah, bener-bener kayak buru-buru, udah Dira kamu sana pulang aja, kamu pulang aja, seolah-olah itu seperti itu. Akhirnya Mbak Dira pun ngambil tasnya, dia pun naik motor lagi pulang gitu kan. Sepanjang perjalanan pulang, yang sebenarnya pulang itu rumahnya nggak jauh-jauh banget, paling sekitar 10 menit gitu kan. Ditempuh jalan kaki juga bisa, tapi ya memang mending pakai motor lah. Kalau jalan kaki kan nanti banyak ketemu warga desa, banyak ketemu pemuda-pemuda, karena masih lumayan cukup sore. Ya takutnya digimana-gimanain lah, takutnya disuit-suit atau gimana, itu kan nggak nyaman, nggak enak. Takutnya disapa gitu ya, banyak yang nyapa. Makanya Mbak Dira itu males pakai helm, helm depan tutupnya hitam, pakai masker nggak kelihatan, aman gitu. Akhirnya Mbak Dira pun pulang. Sepanjang perjalanan itu mikir terus, ada apa ya dengan budeku ya, kok sikapnya berubah seperti itu. Dan singkat cerita, sampailah di rumah. Begitu sampai di rumah, ini orang tuanya Mbak Dira juga kaget, loh Dira kok balik? Aku diusir sama bude. Nah itu kayak sengaja dibuka dengan hal seperti itu supaya orang tuanya juga, loh kenapa? Supaya dapat atensi gitu ya. Akhirnya begitu orang tuanya, loh kok kamu diusir? Kenapa, ada apa? Bude kenapa? Itu dia Pak Bu, aku ndak tahu. Aku tadi lagi makan sama bude di biasa tempat makan. Tiba-tiba sikap bude itu aneh, kayak orang kaget dan kayak orang yang gelisah gitu Pak Bu. Aku sendiri ndak tahu kenapa ya bisa seperti itu ya gitu. Dan terakhir itu bude bilang, Dira jangan nengok. Itu diulang-ulang terus. Ya karena aku penasaran gitu kan. Aku nengok, nah setelah nengok aku diusir, disuruh pulang, kata sih. Loh kenapa aku bude seperti itu? Nah di sana Mbak Dira pun, Pak Bu, kayaknya bude itu ada sesuatu deh. Ada sesuatu yang mengusik hidupnya. Ada sesuatu yang bikin bude takut atau bagaimana. Soalnya tadi itu benar-benar kayak orang ketakutan, kayak orang yang gelisah gitu ya. Itu aku juga ndak tahu kenapa kok bisa seperti itu gitu kan. Loh terus gimana Dira?
Aku sih pengen balik lagi ke sana gitu. Akhirnya apa? Bapak sama ibunya Mbak Dira waktu itu masih lumayan cukup sore ya, baru sekitar jam 8. Bapak sama ibunya Mbak Dira pun ya sudah, bapak sama ibu ikut ke sana. Nah, Mbak Dira kan ada adik kan, cuman adiknya emang udah gede, udah usia SMA gitu kan. Akhirnya sudah, sama adiknya lagi itu SMP. Ya udah gede-gede, akhirnya ditinggal di rumah. Titip rumah ya, kalian jangan kemana-mana. Pak, Bu mau kemana? Mau ke rumahnya Bude? Ikut, biasa gitu. Nggak usah ikut. Kalian di rumah aja, tungguin rumah. Bapak sama ibu mau ke sana sebentar, ada urusan. Akhirnya berangkatlah mereka bertiga pakai 2 sepeda motor. Bapak sama ibu boncengan, Mbak Dira sendirian menuju ke rumah Bude lagi. Tadi balik lagi ke sana, sekitar jam 8 malam. Singkat cerita, tibalah di rumah budenya. Saat diketok, tek gitu kan. Ini tiba-tiba ada suara kayak orang lari dari dalam, deg gitu kan, kayak orang yang buru-buru. Ada pintu dibuka, jegrek. Nah, begitu dibuka, budenya Mbak Dira itu dalam kondisi mata itu basah sembab, kayak orang nangis gitu kan. Loh, kamu kenapa Mbak? Kamu kenapa? Kata si ibunya Mbak Dira. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, yuk masuk. Ya, masuk di dalam. Airnya dibawa masuk ke sana kan. Mbak Dira juga ikut masuk. Bude itu cuman diem aja, ngeliatin Dira terus gitu. Bude kenapa? Bude sama ngeliatin ke sekitar rumah gitu ya. Kayak orang yang nggak tahu, orang yang nggak nyaman, orang yang ketakutan semacam itu. Setiap ditanya itu pasti matanya itu jelalatan, nengok-nengok ke atas, ke bawah, terus ke sana. Bahkan apa, terakhiran itu Dira, iya Bude, jangan nengok ke kolong meja, bilangnya begitu. Jangan nengok ke kolong meja, jangan nengok ke kolong meja. Diulang-ulang beberapa kali, suasana itu langsung tegang. Mbak Dira ya nurut aja waktu itu, kata ibunya. Udah nurut aja, nurut kata ibu. Akhirnya Mbak Dira pun nurut, nggak nengok. Iya Bude, aku nggak nengok ke sana, aku ngeliatin Bude aja, katanya. Iya, jangan nengok ke kolong meja, jangan nengok ke kolong meja. Sambil matanya itu kayak mata orang yang nggak fokus, gimana sih ya, kayak matanya itu kayak lagi menghindari sesuatu. Dan itu adalah pemandangan yang nggak nyaman, dan menurut Mbak Dira itu horor banget. Ini apa di bawah meja? Mereka itu duduk di meja apa namanya, meja di ruang makan di situ. Mereka semuanya duduk di situ, dan Mbak Dira itu tidak boleh ngelongok ke kolong meja. Nah, akhirnya si ibunya Mbak Dira kan nanya, kalau aku sih Mbak, boleh ndak kalian juga jangan, kata si ini ya. Tambah tegang sampai akhirnya sudah hilang kan, suasana itu jadi hening bener-bener. Dan si Bude kemudian bangun dari tempat duduknya. Dia tuh pindah ke depan TV. Di sana itu nggak ada kursi, cuman kayak karpet gitu doang ya. Bude duduk di bawah, yang lain pun pada ngikutin ke situ, termasuk Mbak Dira. Bude kenapa? Ibunya Mbak Dira pun ngedeket ke sana ya. Sebenarnya budenya ini adiknya bapaknya. Cuman sama ibunya Mbak Dira itu juga lumayan deket. Akhirnya dipegang, dipeluk. Kenapa Mbak? Kamu kenapa Mbak? Lagi-lagi ditanya itu kayak orang takut, matanya itu jelalatan. Udah enggak apa-apa, ada kami di sini. Iya. Kenapa gitu kan. Ditanyain, diem sejenak sampai akhirnya budenya tuh cerita. Jadi gini, Dira, padekmu itu masih sering pulang, kata si Bude. Hah? Pade pulang? Pade kan udah meninggal, Bude. Iya, Bude tahu, tapi itu ada yang mirip, ada yang sama kayak padekmu. Itu sering banget pulang ke sini. Mau ngapain Bude? Nggak tahu, katanya mau nengokin Bude, mau nemenin Bude di sini. Cuman begitu dia itu serem, kata si budenya. Serem Bude, serem gimana? Bude nggak suka pakaiannya, katanya begitu kan. Oh, emang pakaiannya gimana Bude? Pakaiannya ya begitu, kayak waktu mau dikubur, pocongan maksudnya. Hah? Pakaiannya begitu Bude?
Iya, datang udah lama Bude. Udah lama, dan dia ndak suka kalau lampunya itu terlalu terang. Makanya ini lampu tak ganti semua ya jadi lampu begini. Terus kalau malam itu suka datang tiba-tiba, kata budeknya. Bude, itu kayak gimana, coba ceritakan. Mukanya Pade. Iya, mukanya muka Pade. Suaranya juga sama. Cuman bajunya itu yang bikin Bude serem. Bude itu sebenarnya takut. Di satu sisi Bude seneng tapi takut. Bude udah sempet ngomong, Mas, kamu mbok yo bajunya ganti, jangan itu, sini tak gantiin, ini baju-baju lamamu kan masih ada, Mas. Dianya ndak mau. Aku ndak bisa ganti baju, aku ndak boleh ganti baju, katanya begitu, kata Padekmu. Ya itu serem. Makanya tadi waktu kita makan, Pak Demu itu ada di belakang kamu, Dira, gitu kan. Di situ Mbak Dira langsung merinding gitu. Di belakangku, Bude. Iya, dia di belakangmu lagi berdiri. Makanya Bude itu bilang, kamu jangan nengok. Soalnya apa? Kalau kamu nengok, nanti kamu jadi ngelihat terus, kata si Bude. Itu bilang begitu sambil mau nangis ya. Ya saking takutnya gitu kan. Nanti kamu lihat terus dan kamu itu tadi nengok. Ya sudah, Bude ndak mau kamu itu jadi takut, jadi gimana gitu ya, jadi kepikiran, jadi ketakutan atau gimana. Jadi maaf, mendingan kamu jangan tidur di sini gitu ya, mendingan kamu pulang aja ke rumah. Lah Bude itu berdiri atau duduk berdiri waktu di belakangnya Mbak Dira, udah lama atau baru Bude? Udah ya lama ya enggak, baru ya enggak, cuman berdiri di situ doang. Dan waktu di meja makan tadi, waktu Bude bilang jangan nengok ke kolong meja, itu berarti ada lagi. Iya, ada di bawah, katanya begitu. Semuanya itu langsung ya takut lah pasti ya. Mana lampunya begini lagi, gelap-gelapan seperti ini. Mbak, itu bukan Mas Erno, anggap aja gitu ya. Itu bukan Mas Erno, Pak D-nya gitu. Itu bukan Mas Erno, itu tuh yang lain, Mbak. Dan ya aku nggak mau Mbak Tika itu nanti jadi kepikiran terus gitu kan. Lihat nih, Mbak Tika itu tambah kurus katanya. Ya tambah layu, tambah nggak bersemangat. Aku nggak mau seperti itu. Mbak dilawan. Bagaimana ngelawannya, ditanya begitu kan. Ya udah, nggak usah diurusin, nggak usah diturutin permintaannya gitu ya. Lawan aja Mbak. Tapi aku nggak ngerti, aku nggak berani. Nah kali ini bapaknya Mbak Dira baru ngomong, Kak, ini mending udah gini aja. Ini malam ini lampu tak ganti ya, kata si itu ya. Loh kenapa diganti? Tidak apa-apa Mbak, soalnya ya itu, pertama ini dari lampu dulu, jangan kayak gini lah. Orang kayak gini ya setan betah, kata si bapaknya Mbak Dira. Ya udah mas sana mas, kata si bapak ibunya Mbak Dira ya, langsung instruksi, udah beli lampu yang gede-gede gitu kan. Langsung beli, bapaknya keluar sana, digantiin, tap, dari 6 atau 7 titik gitu ya, terutama yang utama itu, dipasangin semuanya langsung jempret, lumayan cukup terang. Tapi apa, yang bagian belakang itu tiba-tiba mati satu trep, baru nyala sekitar berapa menit itu udah mati. Bagian teras aman, ruang tamu aman, ruang tengah aman, 2 itu. Terus di bagian belakang itu yang tiba-tiba mati, yang kamar mandi dan kamar-kamar itu belum sempat digantiin ya. Itu yang bagian belakang mati. Akhirnya apa? Ya karena masih garansi kan. Bapaknya balik lagi ke sana. Dan di ruang belakang, di area dapur tersebut kedengeran ada suara. Ada orang gerem-gerem, suara laki-laki. Kayak gitulah. Ada suara seperti itu. Ya ini Mbak Dira, ibunya sama budenya ketakutan. Mereka langsung pindah ke teras sana. Itu apa ya di belakang, Nah kata bapaknya sudah enggak apa-apa, mungkin dianya tuh nggak nyaman kali seperti itu. Akhirnya diganti lampu yang baru dan alhamdulillah diterangin lagi sama bapaknya Mbak Dira, itu kuat
itu nggak mati, lampunya itu bertahan gitu kan. Nah ini udah terang, dan sementara waktu si budeknya diungsikan dulu justru ke rumahnya Mbak Dira. Malam itu Mbak sampean jangan tidur di sini, yuk tidur di rumah kami. Iya, akhirnya nurut kan. Akhirnya tidurlah di rumahnya Mbak Dira. Keesokan paginya, bapaknya Mbak Dira itu ke rumah tersebut buat matiin lampu. Ya, dicek semuanya itu aman-aman aja, semuanya itu baik-baik aja. Sampai akhirnya ngundang beberapa orang yang konon mengerti masalah tersebut ya. Ada beberapa ustadz, kiai, sama ada mbah dukun dan sebagainya. Pokoknya yang mengklaim seperti itu diundang, tolong dong dibersihkan rumah ini. Ya, berbagai macam ritual diadakan di sana sampai kurang lebih sekitar 4 hari kemudian dirasa rumah itu tuh udah siap gitu ya, dengan penerangannya yang masih seperti itu. Budeknya pun, ini Mbak Dira itu akhirnya udah sempat balik ke Jogja dulu ya, ke sana ya, karena memang ada waktu itu ada ujian atau apa, cuman ngambil ujian tersebut dan habis itu dia tuh balik lagi ke sana karena masih penasaran dengan kasus ini. Akhirnya balik lagi, udah si ini budeknya itu balik ke rumahnya ditemenin sama Mbak Dira. Dan alhamdulillah setelah itu tadi semuanya itu terang benderang, kecuali kamar yang ada opsi lampu agak lumayan cukup diredupin gitu ya, itu diredupin, dan ya semuanya itu baik-baik aja. Ini adalah lalat ini, semuanya itu baik-baik aja. Mbak Dira tinggal di situ akhirnya sampai beberapa hari ya, hampir 1 minggu di sana. Itu udah nggak terjadi apapun ya. Bapak sama ibunya itu masih mantau, terutama bapaknya itu sering datang ke situ. Beberapa kali bapak juga ikut menginap di sana ya. Semuanya itu baik-baik aja, alhamdulillah. Rumah itu tuh terlihat lebih bersih, terlihat lebih bersinar, terlihat lebih ceria, dan mental budeknya, kondisi ininya pun jadi lebih bersemangat lagi. Waktu itu nggak yang layu seperti yang saat Mbak Dira itu lama nggak ketemu ya. Kesana kan walaupun senyum, walaupun ketawa, tapi ada layu, ada kayak apa ya, kayak aura capek dari matanya terutama gitu. Matanya tuh seperti kayak orang yang lelah banget, orang yang capek banget. Kali ini tuh enggak, matanya itu udah kelihatan bersinar gitu, dan hal itu ya bikin Mbak Dira tenang, ditemenin selama beberapa hari di situ, nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Mbak Dira itu kan ada tabungan, waktu itu dibeliin handphone baru, dan mulai saat itu bisa kontek-kontekan lagi. Budeknya pun terlihat lebih ceria, terdengar dari suaranya, dan sekali-kali bahas masalah itu pun udah ndak ada ya. Itu aja cerita dari Mbak Dira. Cuman memang sekali dalam waktu itu, pada suatu malam Mbak Dira memang nggak melihat, tapi mimpi. Ada mimpi buruk di mana pada suatu malam Mbak Dira itu ceritanya kayak duduk di depan rumah budeknya, dan tiba-tiba ada yang mendatangi Mbak Dira, dan itu adalah sosok pocong yang mirip dengan almarhum padeknya Mbak Dira. Nah di situ Mbak Dira ya ketakutan, lari-lari itu sampai bangun di kos-kosan itu tuh bener-bener badan itu merinding semua, ketakutan gitu ya. Tapi ya hanya sebatas itu, hanya mimpi, bukan dikasih lihat beneran gitu ya. Ya itu aja cerita dari Mbak Dira, dan semoga bisa menemani akhir pekan kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, segitu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.